lalai agar mereka terhibur sehingga tidak meminta buka puasa. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am, apabila mereka menangis meminta makanan, a'tainaha iyyahu 'indal iftar, maka kami berikan kembali mainan tersebut ya, agar mereka terhibur ya, sampai masuknya waktu berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran, di antaranya adalah judul bab yang disebutkan oleh penulis, bahwa di antara metode tarbiyah anak-anak adalah membiasakan mereka melakukan ibadah semenjak kecil, dan terkhusus ibadah puasa, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat mendidik seorang untuk ikhlas dan sabar, ya kan? Dimana seorang ketika puasa dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan amarahnya. Apabila semenjak kecil anak-anak sudah terbiasa seperti ini luar biasa masa depannya. Oke, kalau ada anak-anak di umur 7 tahun, 8 tahun masih duduk di bangku SD, dia belum balik, sudah terbiasa dengan puasa sunnah seperti Senin Kamis, ini tanda kebaikan di masa depannya, tanda kebaikan pada akhlaknya ketika dia sudah dewasa. Karena ibadah puasa itu sangat memberikan pelajaran pada akhlak seseorang, dan terkhusus akhlaknya dia dengan Allah Jalla wa'ala, yaitu keikhlasan. Nah, karena seorang yang nggak ikhlas nggak mungkin puasa. Karena untuk apa dia menahan lapar, menahan dahaga, dan dia bisa kok sembunyi-sembunyi makan dari manusia, ya kan? Bisa makan dan minum sembunyi-sembunyi dan lantas menampakkan dirinya seolah-olah berpuasa di hadapan manusia, tetapi tetap tidak ia lakukan, menunjukkan benar-benar karena keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ada sebutan puasa ibadah puasa itu Allah katakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka dia untukku. Padahal semua ibadah untuk Allah, tapi khusus puasa, ibadah puasa Allah sebutkan untuknya secara khusus. Kenapa? Karena memang ibadah puasa adalah simbol keikhlasan. Karena kalau nggak ikhlas, nggak mungkin seorang 12 jam menahan lapar, ya, menahan haus, menahan tidak berhubungan dengan istrinya, ya, kalau bukan karena ikhlas. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kata Syekh, alal murabbi an yu'ina as-siba 'ala al-ibadah. Seorang pendidik itu semestinya seyogyanya membantu anak-anaknya, baik anak kandungnya sendiri atau anak didiknya, untuk menjalankan ibadah, tidak sekedar memotivasi dan memerintahkan, tetapi juga dia berusaha untuk membantu mereka menjalankan ibadah dan meneruskannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat di dalam hadis ini. Setelah mereka menyuruh anak-anak mereka berpuasa, mereka bantu agar mudah melaksanakannya dengan memberikan mainan-mainan yang menghiburkan mereka setiap kali mereka menangis meminta makanan. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia di jam-jam dia sudah mulai lapar, ya kita ajak ketawa ketiwi, ajak dia jalan-jalan, ya, ajak muter-muter komplek, ya. Main sepeda ataukah sepeda motor ataukah yang lainnya, hal-hal yang bisa menghibur mereka dan membuat mereka lupa terhadap makanan dan minuman. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak-anak itu tidak sekedar diberikan motivasi untuk beribadah, tetapi tidak dibantu menjalankannya, tetapi kita memotivasinya, menyuruhnya, dan sekaligus membantunya untuk menjalankannya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Demikian juga dengan salat malam, jemaah. Jangan cuma sekedar kita menyuruh dia untuk salat, tetapi kita tidak berusaha membantunya bangun untuk salat. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari hadis ini, kata penulis, adalah ta'widus sabi ala tahammuli masyaqqatil ibadah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar membiasakan anak-anak merasakan keberatan, kelelahan dan perjuangan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apabila semenjak kecil dia sudah biasa berjuang beribadah kepada Allah, merasakan letih dan lelahnya beribadah kepada Allah, maka insya Allah ketika sudah dewasa dia sudah terbiasa. Hari ini kita lihat jangankan anak kecil, orang tua
orang tua sekalipun. Kita lihat mereka di siang hari Ramadan, wajahnya bagaikan singa dan harimau. Seolah-olah cuma dia yang berpuasa di dunia ini. Kenapa? Nggak terbiasa dengan ibadah puasa, ya kan? Seumur hidup nggak pernah puasa, kecuali Ramadan. Begitu datang Ramadan, apalagi 10 hari pertama, ini fase paling berat. Memang sepanjang tahun nggak pernah puasa sunnah, kecuali Ramadan. Kita bisa lihat sebagian orang, apalagi 5 hari pertama, masya Allah, ya, bahasa kasarnya senggol dikit bacok kayaknya. Air wajahnya masya Allah seperti merah, mudah marah, dan di rumah maunya diperlakukan bak seorang raja, seolah-olah cuma dia yang berpuasa, padahal istrinya juga puasa, tapi dia yang mau dirajain sendirian. Sedangkan dia tidak mau meratukan istrinya yang juga berpuasa. Maunya anak-anak yang mengalah sama dia, dan dia tidak mau mengalah dengan mereka, padahal anak-anaknya juga puasa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi lihat anak-anak yang ketika semenjak mereka kecil terbiasa dengan puasa Senin Kamis, ketika dia ditahfidz Al-Quran, ketika dia di pondok, datang Ramadan biasa. Bahkan di siang hari Ramadan dia bisa menjaga sholat berjamaah, baca Al-Quran, membantu orang tuanya. Nah, apabila semenjak kecil dia sudah dibiasakan, dilatih, merasakan kelelahan beribadah kepada Allah, maka ketika dia sudah dewasa, insya Allah Ta'ala akan lebih mudah. Dan memang dunia ini adalah tempat berlelah-lelah. Tidak ada manusia di sini yang tidak berlelah, jemaah. Semuanya manusia berlelah letih. Hanya saja ada yang berlelah letih di jalan menuju neraka, dan di waktu yang sama ada orang-orang yang mereka berlelah letih di jalan menuju surga. Tidak ada yang tidak lelah di dunia ini. Kalla innal insana ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Semuanya lelah. Yang di jalan neraka lelah, jangan antum kira nggak lelah. Lelah mereka untuk bisa korupsi, membunuh, merampok, berzina, berjudi, lebih dari itu berbuat syirik dan bid'ah. Mereka lelah juga untuk itu. Mereka melakukan perjuangan yang luar biasa untuk bisa berbuat syirik. Sampai-sampai sebagian mereka yang ngutang sana sini hanya untuk melakukan ritual syirik. Sebagian mereka ngutang sana kemari hanya untuk ritual bid'ah. Ya, sebagian mereka berlelah letih untuk bisa korupsi, berlelah letih untuk bisa berzina, berlelah letih untuk bisa minum khamar, untuk bisa berjudi dan berbagai maksiat lainnya. Masa yang ingin masuk surga tidak mau berlelah letih, sedangkan orang yang ingin masuk neraka saja mau berlelah letih. Nah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Dan kita diciptakan memang untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia kecuali jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada kami. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia di dunia ini tanpa terkecuali, yang muslimnya, yang kafirnya, laki-lakinya, wanitanya, yang kayanya, yang miskinnya, yang sehatnya, yang sedang sakitnya, semua mereka sedang berjalan. Islam tidak mengenal mundur ke belakang, tidak mengenal diam di tempat. Semuanya sedang berjalan. Baik yang sedang berbaring, yang sedang duduk, yang sedang tidur, sejatinya mereka semuanya sedang berjalan. Berjalan menuju kematian, berjalan menuju alam barzah. Kemudian Nabi mengatakan, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua mereka sedang mengorbankan jiwanya. Ada yang mengorbankan jiwanya untuk masuk surga, dan ada pula yang mengorbankan jiwanya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Allah ia sadari ataukah tidak? Perjuangan manusia di dunia ini cuma ada dua. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini, jemaah. Dari semenjak mereka bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, semua mereka melakukan satu dari dua perjuangan. Tidak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Kalau bukan sedang berjuang untuk meraih surga Allah, maka sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah, ia sadari ataukah tidak.
Apabila seorang anak semenjak kecilnya sudah dididik, sudah dibiasakan dengan kelelahan dan keletihan beribadah kepada Allah yang tentunya masih dalam batasan kemampuannya, maka ini akan memberikan kebaikan pada masa depannya. Ketika dia sudah baligh, ketika dia sudah dewasa di umur 20-25 tahun, dia sudah terbiasa dengan itu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian ulama salaf mengatakan al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Anak kecil itu bagaikan lembaran putih, kertas yang berwarna putih. Engkau bisa menuliskan warna apa saja di atasnya. Kenapa? Karena dia masih kecil, belum punya kekuatan untuk melawan. Masih tunduk, masih taat, masih sami'na wa ata'na bawaannya, ya kan? Ketika sudah terbiasa dengan kebaikan, maka ketika dia sudah dewasa, tidak perlu kita perintahkan dia dengan cara-cara yang kasar dan kaku. Bahkan dia sendiri yang akan melakukannya, karena semenjak kecil sudah terbiasa dengannya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis yang ke-17. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrawha. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan, bertemu dengan satu rombongan yang bertunggangan di Rawha, ya, di tanah Mekah. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, manil qaum? Ya, maksudnya siapa? Man antum? Ini lebih lembut, ya. Seperti kita berjumpa dengan seseorang, kalau kita katakan man anta, ini kasar. Kasar. Siapa anda? Kan kasar kan? Tapi kalau manil akh, afwan, saudara siapa ya? Kan lebih lembut. Macam orang rame ini, kita nggak kenal. Man antum, itu kasar, kurang pas. Tapi manil qaum, ya, teman-teman siapa ya? Teman-teman dari mana ya? Ya, ini maksud manil qaum, karena Nabi berpapasan dengan mereka. Nabi nggak mengatakan man antum, tapi Nabi mengatakan manil qaum. Nabi mengatakan manil qaum karena belum tahu kan, bisa jadi muslim, bisa jadi bukan, atau faktor yang lainnya. Qalu al muslimun ya Rasulullah, kami kaum muslimin. Karena memang perbedaan yang sesungguhnya antara muslim dengan kafir di masa itu dan juga di keumuman masa bukan hanya dengan pakaian, tidak ya, bukan hanya dengan pakaian dan penampilan, tetapi dengan salat. Nah, terlihat muslim bukan muslim itu dengan salat. Nah, hari ini sulit dibedakan. Ada yang pakai peci putih tapi nggak salat, kemana-mana pakai topi haji. Tapi jangan ente tanyakan subuh tadi di mana Pak. Kemana-mana kopi haji, tapi nggak pernah salat, nggak puasa, apalagi haji. Nah, maka mereka bertanya, man ant? Anda siapa ya? Tanya ke siapa? Ke Nabi SAW. Nggak kenal Nabi. Ya bisa aja mereka kan, kita tahu hadis Jabir yang menyebutkan bahwa ketika Nabi mengumumkan haji, maka kaum muslimin yang tahu yang di pelosok-pelosok Madinah, dari Mekah, dari Yaman, semua mereka datang ke Madinah duluan, ingin haji bareng dengan Nabi. Ada yang langsung ke Mekah. Dan tentunya di masa itu belum ada televisi, sehingga mereka kenal nama Nabi, kenal sifat Nabi, tapi belum pernah berjumpa dengan beliau. Man anta? Kalau anda siapa? Mereka, ya, masya Allah ya. Orang tanya, antum siapa? Para ustadz yang mau mengisi daurah, nggak perlu baper. Nggak kenal mana gua nih ustadz kibar. Walaupun ustadz kibar, orang nggak kenal tetap nggak kenal, malu, ya kan? Ini Nabi aja ada yang nggak kenal, nggak perlu baperan. Ya? Nabi mengatakan Rasulullah, ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja ada yang nggak kenal, apalagi kita orang, ya kan? Jadi nggak usah baper deh. Anda seorang pejabat diundang suatu tempat dan mereka sedang nunggu ente, terus nanya lagi, Anda siapa ya? Padahal ente pejabat yang sedang ditunggu. Atau antum seorang ustadz, ya, terkenal, tiba-tiba ikhwannya nanya, antum siapa? Ya. Nabi ditanya, man anta? Kalau anda siapa? Nabi menjawab, Rasulullah, ana utusan Allah Subhanahu wa taala.
Maka farafa'at ilaihi imra'atun sabiyya, seorang wanita mengangkat seorang bayi dan bertanya, ali hadza hajjun, ya Rasulullah, apakah bayiku ini mendapatkan pahala haji? Karena dia membawa bayinya haji. Ini pelajaran jemaah. Haji itu butuh perjuangan. Hari ini banyak akhwat, bahkan ikhwan, ngeluh di hari-hari haji padahal dia nggak bawa anak, nggak bawa bayinya. Ini akhwat zaman dahulu haji bersama bayinya. Safar bawa bayi itu nggak mudah jemaah. Jangankan haji, antum safar refreshing nginap di hotel bintang 5 sekalipun, kalau bawa bayi lumayan melelahkan, ya kan? Yang jomblo-jomblo belum sampai ke situ ilmunya. Insya Allah suatu saat akan merasakannya. Safar bawa istri, bawa anak 5, ada yang bayi lagi, itu masya Allah. Ya, orang lain bisa lari dengan kecepatan 150, kita ya harus lambat. Kita harus sering berhenti di rest area, ganti pampers dan sebagainya, ya kan? Buatin susu dan sebagainya. Apalagi perjalanan di masa itu membelah padang pasir. Kalau dia dari Madinah ke Mekah membelah padang pasir dan terhempit dengan 2 gunung batu di puncak musim panas. Tapi mereka bawa bayi, ingin bayi mereka mendapatkan keberkahan dari nusuk haji, menunjukkan perjuangan yang luar biasa. Bahkan ada sebagian sahabiah berangkat haji bareng Nabi dalam keadaan dia hamil tua, keluar dari Madinah nifas di Bir Ali. Berarti kan nunggu hari ketika dia berangkat, ya kan? Bir Ali dari Masjid Nabawi kalau kita naik bus sekarang kurang lebih 15 menit ya. Betul kan? Kalau anda nggak salah ingat ya. 15 sampai 20 menit ya. Kalau jalan kaki berarti berapa jam? Suatu jarak yang apabila ditempuh dengan mobil bis 15 sampai 20 menit, kira-kira kalau jalan kaki berapa jam? 1 jam setengah sampai Pak? 3 jaman ya? 3 jaman lah. Berarti ketika berangkat ya kurang lebih umur kandungannya di 9 bulan, ya kan? Hamil tua 9 bulan berangkat haji. Lihat perjuangan, kecintaan mereka terhadap ibadah haji dan karena keutamaan mereka, keutamaan haji yang telah mereka ketahui. Nah, kemudian kata wanita ini, ya Rasulullah, apakah bayiku ini mendapatkan pahala haji? Maka Nabi menjawab, na'am walaki ajr, iya, dan kamu juga mendapatkan pahalanya. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, di antaranya terkait dunia tarbiyah anak-anak. Bahwa di antara metode nabawi dalam mendidik anak-anak adalah membiasakan mereka dengan ibadah dan terkhusus ibadah haji, dan menyertakan mereka di dalam pahala. Jadi amat keliru ya kalau ada orang mengatakan, ngapain bawa anak-anak umroh, sia-sia, mereka masih anak-anak, nanti aja kalau mereka udah balik, nanti aja kalau mereka udah dewasa. Bahkan ada yang lebih pelik lagi, anaknya udah dewasa, udah balik, udah 15 tahun, udah 20 tahun, nanti aja kalau dia udah nikah dibawa sama suaminya. Dan dia mampu membawanya. Kita bilang untuk orang yang mampu, tapi karena ingin hemat, dengan penghematan yang seandainya dia tidak membawa mereka, tidak ada yang tidak ada kebutuhan darurat yang terbengkalai karenanya. Bagaimana nanti aja dia dibawa sama suaminya. Ya akhi, di antara para sahabi ada yang bawa bayi dan dia mendapatkan pahala. Jadi nggak sia-sia. Sabi, kalau bayi itu, anak kecil itu, kata para ulama, sudah baligh, maka gugurlah kewajiban hajinya. Tapi kalau dia belum balik, pahalanya dapat, namun haji Islamnya tetap dia harus lakukan lagi ketika dia sudah baligh. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia aja. Apalagi pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dalam perjalanan haji atau umrah itu luar biasa banyaknya. Nah, kemudian keberkahan tempat tanah suci. Nah, sehingga wanita ini membawa bayinya sambil menggendong, masya Allah, ini nggak mudah jamaah.
haji di masa itu bawa bayi, nggak kebayang gimana kalau bayinya sakit ya, kalau bayinya harus ganti, bahkan belum ada pampers di masa itu, punya pampers saja ribetnya luar biasa, apalagi nggak ada pampers ya. Kalau orang yang nggak mau terikat, nggak mau ribet hidupnya, mana mau titipkan aja ke neneknya sebentar. Ya, subhanallah, dia tidak tahu bahwa itu akan memberikan tarbiyah pada anaknya tersebut, itu akan memberi bekas pada dirinya ketika dia sudah besar. Seandainya tidak bermanfaat, Nabi akan berkata, ngapain ente bawa bayi, dia kan belum balik, hanya membuat antum jadi ribet, membuat antum jadi nggak bebas, nggak sempurna ibadahnya. Ini sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat ada yang beralasan gitu, kalau anak bawa anak-anak, Ustaz anak nggak kurang bisa sempurna nanti ibadahnya. Lah kita bawa anak itu udah ibadah. Menggendong anak-anak di jalan Allah itu tidak akan Allah sia-siakan. Kita pahala umroh dia 100% mengalir ke kita dengan tanpa mengurangi pahala dia. Nah, sehingga Nabi mengatakan ketika wanita ini bertanya, Rasulullah, apakah bayiku ini mendapatkan pahala haji karena dia ikut berangkat haji? Amalan-amalan yang enggak dia sanggup lakukan dilakukan oleh orang tuanya, seperti lempar jamarah, tawaf bisa tawaf bareng, sa'i bisa bareng. Gak mudah ya seorang wanita tawaf gendong bayi 7 kali, sa'i jalan kaki dari Madinah ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian pergi ke Mina, mabit di Mina, kemudian dari Mina jalan kaki ke Arafah sambil gendong bayi di siang hari, dari Arafah ke Muzdalifah jalan kaki lagi, dari Muzdalifah ke Mina lempar jamaratul aqabah jalan kaki lagi, setelah itu pergi ke Masjidil Haram tawaf, kalau dia belum sa'i setelah itu balik lagi ke Madinah, ke Mina, mabit di Mina, besoknya setelah tergelincir matahari balik lagi ke pelemparan jamarah, balik lagi ke kemah sampai hari ke-13. Kalau orang yang tidak ikhlas karena Allah dan benar-benar tidak memahami keutamaan ibadah kepada Allah dan mencintai kebaikan untuk anaknya, nggak mungkin mau bayi, jemaah, nggak mungkin. Dia akan meninggalkan bayinya ke orang tuanya, atau saya tunda aja lah hajinya, tunggu anak gede sedikit. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata penulis hafizahullah taala, istihbabu isyraki as-sighar ahyanan fil a'mali salihah allati tunasibuhum wa la tashuqqa 'alaihim liyanalu al-ajr. Anjuran mengikut sertakan anak-anak di sebagian waktu dalam melakukan amalan-amalan saleh yang cocok untuk mereka dan tidak memberatkan mereka agar mendapatkan pahalanya. Apalagi seperti ya salat 5 waktu, ya, menghadirkan mereka ke kajian, dan juga seperti perjalanan ini. Ya, dia melihat bagaimana kaum muslimin ketika umrah, ketika haji, ya, saling tolong menolong di antara kaum muslimin, bahwa di sana tidak ada lagi pangkat, jabatan, tahta dan sebagainya. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum, manusia wukuf di Arafah dan mereka mabit di Muzdalifah bagaikan ikan teri yang dijemur di malam hari. Ini nilai-nilai ibadah yang enggak didapatkan di selain perjalanan haji. Nah, yang luar biasa. Demikian juga kalau dia umrah di Ramadan, dia sholat tarawih dengan jutaan kaum muslimin atau ratusan ribu kaum muslimin, terkhusus di 10 terakhir Ramadan, dia sholat dari mulai ba'da isya sampai subuh dengan orang tuanya, dengan kaum muslimin. Ini pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian penulis mengatakan isyraqus sibyan fi ta'at fihi ta'widun lahum 'alaiha. Mengikut sertakan anak-anak kecil dalam melakukan ketaatan ini akan membiasakan mereka di atasnya, sehingga ketika mereka sudah besar mereka melakukannya dengan mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kita berat dan sulit melakukan sesuatu karena belum terbiasa. Seperti sebagian orang sulit banget sholat ke masjid, ya kan? Ada orang memang berat sekali ke masjid, berat banget kalau ke masjid, bahkan kalau masuk ke masjid maunya langsung cepat keluar. Begitu duduk di masjid baru 15 menit langsung datang asam urat dan rematiknya, karena nggak terbiasa ya. Maka sebagian orang itu ada yang heran, dia
kok bisa mereka ya setiap hari duduk pada maghrib sampai isya ikut kajian? Heran saya sama mereka. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Sebaliknya ada orang yang sanggup duduk nongkrong di warung kopi berjam-jam. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, maka kita lihat ada anak-anak, mereka bisa sholat dengan khusyuk, tenang, meskipun imamnya pada sholat subuh bacaannya sampai dari 60 ayat sampai 100 ayat, sebagaimana bacaannya Nabi SAW di keseringan sholat subuh. Tetapi di waktu yang sama di sebagian masjid imamnya baru narik was-samaa'i wat-tariq, langsung dikasih isyarat di belakang. Pada orang-orang tua, kok wat-tariq ini bukan inna a'tainakal kautsar. Nggak terbiasa. Oke, butuh dibiasakan semenjak mereka kecil. Nah, demikian juga sholat tahajud. Berat kalau seorang tidak terbiasa. Tapi kalau suatu kebaikan itu sudah terbiasa, seseorang sudah terbiasa dengannya, maka insya Allah dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala tentunya dia akan mudah melakukannya ketika ia sudah dewasa, karena dia semenjak kecilnya sudah terbiasa dengannya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis yang ke-18. Beliau berikan judul Masyru'iyyatu ta'limil ghulam wa zar'il aqidah fi qalbih. Anjuran agama mengajarkan ilmu kepada anak-anak kecil yang belum balik dan menanamkan akidah ke dalam hatinya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan di atas tunggangan keledainya Nabi. Lihat ketawaduan Nabi kita. Padahal Abdullah bin Abbas lebih muda. Nabi yang menjadi driver dan tunggangannya pun keledai. Ya, tunggangan yang mewah di masa itu tentunya bukan keledai. Yang mewah adalah onta atau kuda. Dan Nabi memiliki keledai hadiah dari gubernur Yaman Bazan, dan beliau berikan nama keledainya itu Ufair. Nah, siapa nama keledainya Nabi? Ufair. Ufair. Jadi boleh menamakan hewan ya, tapi janganlah dinamakan dengan nama tetangga. Marah pula tetangga. Udah jelas-jelas tahu nama tetangganya Anto, dia namakan kucingnya Anto. Ini cari masalah namanya. Ya, contohnya juga sahabat Nabi Abu Umair punya seekor burung, dan seekor burungnya itu dinamakan oleh Nabi, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Antum punya kucing di rumah, kasihkan namanya. Biasanya kalau nama kucing apa? Hah? Orang kalau namain kucing biasanya dengan nama-nama apa? Nama orang? Hah? Apa? Nama-nama warna? Apa? Hah? Aswar gitu. Asfar itu kucing Arab tuh, asfar kuning. Baik ya, nggak mengapa ya, selama tidak ada unsur pelecehan terhadap orang lain. Aku diboncengi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang keledai beliau. Dia di belakang beliau, di atas keledainya. Maka Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai ananda. Bahasa Nabi ketika memanggil anak kecil saja sudah menciptakan kasih sayang, kecintaan di dalam hati mereka kepada beliau, dan melahirkan kepercayaan terhadap beliau. Nah, jangan dipanggil anak-anak dengan panggilan-panggilan yang membuat dia jadi nggak suka sama kita, jadi nggak cinta sama kita, hanya saja karena dia takut dan segan akhirnya datang. Seperti sebagian orang kalau manggil anak-anak apa? Dul, sini dulu kau. Ya, selain dul apa? Hah? Entong. Parah nih. Entong apa artinya? Entong. Selain entong, dul orang Indonesia. Kalau Betawi apa? Le. Apa artinya? Dole. Ya gulam. Ya gulam, wahai anandaku. Nah, ya. Katanya Luqman manggil anaknya, ya bunayya kan? Naam, innaha in takum mithqala dzarratin fatakun fi sakhratin aw takun fi samawati wal ardi ya'ti biha Allah.
dan seterusnya dari dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Demikian juga ketika Nabi menegur anak tirinya Umar ibnu Abi Salamah yang tangannya lari-lari ke sana dan kemari ketika makan senampan dengan Nabi, tidak lantas langsung dipukul tangannya oleh Nabi dan mengatakan dol. Enggak, Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anandaku, samillah, sebutkan nama Allah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat darimu terlebih dahulu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, ya gulam. Ini orang yang bertanya bagaimana cara menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Ini hadisnya. Ya gulam, wahai anandaku, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat penting. Lihat kalimat-kalimat yang Nabi tanamkan di dalam hati anak-anak kecil di masa itu. Di antaranya Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupunya beliau, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Bagaimana cara menjaga Allah? Allah tidak butuh untuk dijaga, karena Allah berfirman, innallaha barikun ala amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah itu selalu menang atas segala urusannya. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Tetapi maksudnya, kata Syekh Al-Albani ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Muhammad dan surat Muhammad dalam silsilatul huda wan nur, yaitu firman Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Maksudnya adalah agama Allah tidak butuh untuk ditolong. Maksudnya adalah antutabbiqu dinallah, ahkam Allah tatbiqan sahihan. Kalian menerapkan agama Allah dengan penerapan yang benar, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Seorang anak apabila semenjak kecilnya sudah ditanamkan akidah yang seperti ini, jamaah, dia nggak akan takut kepada hal-hal yang keumuman anak-anak kecil hari ini takut darinya. Anak-anak kecil hari ini dengar suara kucing di sepertiga akhir malam aja udah nangis-nangis. Jangankan anak kecil, ayahnya juga gitu penakutnya. Ya kan? Kenapa? Karena semenjak kecil nggak diajarkan hal yang seperti ini. Justru sudah nggak ngajarin yang beginian, justru sering diajak nonton film Cinder Bolong. Jangankan anak-anak, orang tua aja hari ini banyak penakut. Banyak yang penakut. Nabi mengatakan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Dan kemudian Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Bayangkan, semenjak kecil sudah ditanamkan hal yang seperti ini. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apa salahnya ketika seorang anak mengatakan, Bi, bulan depan Nabi, kalau Abi udah gajian, beliin ini ya buat adik ya, buat abang ya. Apa susahnya kita katakan, walaupun kita membeli, nak, minta sama Allah, nak, minta itu sama Allah, insya Allah Allah mudahkan. Hal itu baik melalui tangan Abi, melalui tangan Umi, ataukah melalui tangan yang lain. Abi insya Allah kalau cair uang Abi akan beli itu, tapi minta dulu sama Allah, nak, karena uang yang akan Abi terima bulan depan itu dengan izin Allah, nak. Kalau Allah berkehendak akan Abi dapatkan. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, Abi mati duluan hari ini ataukah besok, ya, atau yang mencairkan gaji dimatikan oleh Allah, perusahaan tersebut tutup dan sebagainya. Sehingga seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, anak kita udah siap mentalnya. Nah, ketika anak kita minta sesuatu, nanti malam minta dibeliin sate, ya, apa susahnya kita mengatakan, ya nak, insya Allah, tapi minta sama Allah, nak, ya, minta dulu sama Allah. Sampai-sampai para sahabat disebutkan ketika Nabi menganjurkan mereka untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah, sampai-sampai ketika tali sendal mereka putus, mereka tetap berdoa meminta kepada Allah. Karena meminta itu sendiri adalah ibadah. Meminta kepada Allah adalah ibadah.
Manusia marah kalau kita sering meminta kepadanya, tetapi tidak dengan Allah. Justru kita semakin dicintai oleh Allah karena semakin sering meminta dan memohon, merengek-rengek kepadanya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yahummuni hal yustajabu da'wati am la?" Tidak penting bagiku apakah doaku itu dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Itu enggak penting bagiku. Yang terpenting bagiku adalah Allah memberikan hidayah kepadaku mau berdoa. Itu yang terpenting. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pesan Nabi berikutnya kepada Abdullah bin Abbas, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Pada apa salahnya kan? Seorang anak mohon pertolongan kepada ayahnya dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh ayahnya kan bukan syirik, tidak mengapa, tapi tetap diajarkan tauhid yang seperti ini. Nah, ketika seorang anak berkata, "Bi, nanti bantuin abang ya, bantuan adik ya, bantukan adik ya untuk melakukan ini dan itu." Apa susahnya kita insya Allah nak, tapi minta sama Allah nak. Kalau kamu minta bantuan, minta kepada Allah terlebih dahulu nak. Walaupun terlihat sekarang abi mampu, tapi siapa yang bisa memprediksi sebelum datang sore hari abinya udah mati? Ya kan? Atau 2-3 menit setelah anaknya meminta tersebut kepadanya, abinya jatuh kena stroke, kena kanker, jatuh pingsan, meninggal, insiden lalu lintas, jatuh pesawatnya dan sebagainya. Sehingga anak kecil yang sudah ditanamkan akidah-akidah yang seperti ini, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu secara tiba-tiba mentalnya udah siap. Tapi kalau tidak, betapa banyak anak-anak yang gak siap menerima takdir Allah sehingga mereka ada yang bunuh diri, belum siap menerima ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, atau orang tuanya yang sebelumnya konglomerat tiba-tiba jatuh miskin dan menjadi kiri sekiri-kirinya. Sampai-sampai anak dapatkan dari sebagian anak udah dewasa, udah punya istri, udah punya anak, dia menjadi minder dengan kawan-kawannya. Kenapa? Semenjak orang tuanya jatuh bangkrut, minder dia. Karena biasanya kalau keluar rumah dengan mobil mewah, dengan motor mewah, pakaian yang berbrand, kalau duduk di warung, di kafe, semuanya dia yang bayarin. Tiba-tiba sekarang untuk uang 200-300 ribu sehari aja sulit. Siapa yang salah? Orang tuanya. Karena sebagian orang tua ketika dia masih kaya, memperlakukan anak-anaknya dan tidak mendekatkan mereka dengan agama Allah, seolah-olah dia nggak akan pernah bisa miskin. Padahal Allah Maha Mampu menjadikan orang terkaya di detik ini menjadi orang yang termiskin di detik berikutnya. Ya kan? Orang yang terkaya di Jakarta siang ini Allah mampu membuatnya menjadi orang termiskin di dunia nanti sorenya. Nah, kalau anak-anak nggak siap mentalnya, nggak siap imannya, dia nggak sanggup menerima itu jemaah. Ada yang bunuh diri, ada yang lari ke sabu-sabu dan sebagainya. Demikian juga sebagian anak-anak jadi anak pang. Sebabnya apa? Broken home alasannya. Padahal itu kan bukan alasan. Sebabnya karena dia nggak mendapatkan pendidikan iman tentang takdir, ridho terhadap keputusan Allah, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelampiasannya dan sebagian mereka ada yang lari menjadi anak pang, ada yang lari ke dunia sabu-sabu, ada yang lari ke dunia diskotik, ada yang lebih buruk dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga sebagian mereka alasannya kenapa dia jadi luti, menjadi lesbi, alasannya karena dia melihat ibu bapaknya selalu berantem dan ibunya sering dipukul, sering ditampar dan ditendang oleh ayahnya, sehingga dia menjadi takut sama laki-laki. Itu fakta. Apa sebabnya? Pendidikan yang seperti ini tidak dia dapatkan semenjak dini. Nah, sehingga ketika terjadi suatu musibah, pelampiasan yang ia lakukan bukan sesuatu yang Allah Jalla wa Ala inginkan. Nabi SAW mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Apabila seandainya seluruh makhluk jin dan manusianya serta yang lainnya bersatu padu untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untukmu,
maka itu tidak akan mampu mereka lakukan kecuali sesuatu itu memang telah Allah tuliskan untukmu. Bayangkan ucapan yang luar biasa ini jemaah. Karena ditanamkan kepada anak kecil semenjak dia masih kecil oleh Nabi SAW. Dan seandainya semua mereka bersatu padu untuk membahayakan engkau, membunuhmu, menculikmu, merampokmu, membunuh karaktermu, maka mereka tidak akan mampu membahayakan engkau dengan sesuatu apapun kecuali sesuatu itu memang telah Allah takdirkan untukmu di dalam Lauhul Mahfuznya. Rufi'atil aqlam, pena-pena pencatat amalan takdir telah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya adalah pelajaran terkait dunia tarbiyah. Hadis ini menerangkan kepada kita anjuran agama menyampaikan ilmu kepada anak kecil. Ya. Kecuali hal-hal yang mereka belum layak mendengarnya karena umur mereka masih kecil. Nah, tapi secara umum ilmu agama itu disampaikan meskipun kepada anak kecil, kecuali hal-hal yang mereka belum layak mendengarnya. Nah, seperti dalam hal ini, dalam hadis ini, seorang ustaz, seorang dai, seorang yang berilmu nggak boleh jaim dengan anak-anak kecil. Nabi nggak jaim. Mau Nabi menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Ini itu kita lihat. Diaman seorang syekh kabir terkadang mau datang menyampaikan ilmu kepada anak-anak tahfidz. Ya, ada waktu khusus duduk memberikan nasihat kepada mereka, kepada anak-anak kecil yang seharinya lari sana lari sini, lompat sana lompat sini kalau di masjid di waktu istirahat. Nah, karena yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ilmu adalah surga Allah, bukan hebat-hebatan, bukan banyak-banyakan jamaah, bukan ya masyhur-masyhuran, tetapi yang diinginkan oleh seorang yang jujur menyampaikan ilmu agama adalah ampunan Allah. Dia berharap dengan menyampaikan ilmu Allah mengampuni dosa-dosanya, dia mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala jariah dan keutamaan menyampaikan ilmu agama. Baik yang mendengarkannya sedikit ataukah banyak, laki-laki ataukah perempuan, orang tua ataukah anak kecil. Nah, di sini Nabi SAW mencontohkan atau menjadikan dirinya sebagai contoh yang terbaik buat kita. Orang yang sedang di atas tunggangan, apalagi keledai, kan capek, lelah, apalagi di masa itu perjalanan padang pasir atau bebatuan, tapi Nabi mau berbicara tentang ilmu agama, ya kan? Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran kedua dari hadis di atas kata penulis adalah yubda'u bi ta'limil ghulamil ulumil muhimmah kal aqidah wa zara'iha fi nafsihi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa meskipun ilmu itu disampaikan kepada anak kecil, tetapi hendaknya dimulai dengan perkara-perkara penting terlebih dahulu. Jangan anak-anak masih kecil sudah dibahas khilaf dalam masalah fikih, masail khilafiyah. Ini nggak tepat. Ajarkan dulu hal-hal yang penting. Contohnya la ilaha illallah, apa maknanya? Apa konsekuensi seorang mengucapkan la ilaha illallah? Apa arti asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Ya, salat begini cara wudu, dengan cara praktek, cukup menyebutkan hadis dan tidak harus mereka menghafalnya kecuali doa-doa dan zikir-zikir di dalamnya. Menjelaskan kepada mereka cara salat, iman kepada Allah secara global dan secara ringkas. Secara umum perkara yang penting itu adalah akidah dan menanamkannya ke dalam hatinya. Karena seorang anak apabila semenjak kecil akidahnya sudah bagus, ya, sudah terikat hatinya dengan Allah, tidak takut kecuali kepada Allah dan selalu terikat dengan Allah, ini luar biasa jemaah. Tapi hari lihat anak-anak kita bangun malam kebelet kencing, nggak berani ke kamar mandi, padahal kamar mandi ada di dalam rumah mereka. Apalagi kalau kamar mandinya di belakang rumah dan di belakang kamar mandinya hutan. Jangankan dia, abi dan uminya pun nggak berani. Nunggu pagi baru kencing. Ya, ya. Tapi anak-anak kecil, anak lihat di Yaman, mereka main petak umpet, sembunyi di samping kuburan terkadang. Ya.
Kenapa? Nggak ada film Sinder Bolong di Yaman, nggak ada film kuntilanak di Yaman. Ya. Di Saudi juga demikian. Ditambah lagi semenjak kecil mereka sudah ditanamkan akidah-akidah yang seperti ini. Ribet jamaah kalau anak-anak itu akidahnya rusak, penakut, ya. Bahkan sebagian anak-anak takut jumpa orang, ya. Takut dengan suara ini, dengan suara itu. Sampai-sampai sebagian mereka belum berani tidur sendirian di kamarnya pada umurnya udah 10 tahun, umurnya udah 15 tahun, masih tetap maunya sama abi dan umi tidurnya. Nah, hanya gara-gara mendengar suara petir, anaknya bisa takut dan langsung lari masuk ke kamar tidur orang tuanya. Nggak diajarkan. Tapi kalau dia terangkan petir itu siapa yang menciptakannya, dan apa doa yang Nabi ajarkan ketika petir terjadi, bahwa tiada sesuatu yang terjadi kecuali dengan Allah. Selama kita berzikir kepada Allah, ya, selama pintu rumah kita tutup dengan bismillah, Nabi pastikan syaitan tidak akan mampu masuk, tidak akan menciptakan keberanian di tanah hati anak-anak kita. Selama dia masuk kamar mandi, membaca doa masuk kamar mandi, tidak akan ada syaitan yang mampu melihat auratnya walaupun dia di dalamnya telanjang. Allah butakan mata-mata syaitan, tidak mampu melihat auratnya. Karena mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hal-hal yang seperti ini apabila ditanamkan ke anak kecil semenjak dini, akan menciptakan anak-anak kecil yang luar biasa hebat mentalnya, keberaniannya. Makanya tak aneh seorang Usama bin Zaid masih kecil, umurnya belum sampai 20 tahun, diangkat menjadi komandan oleh Nabi dan memimpin sebagian para sahabat Nabi yang umurnya di atas 40 tahun. Dan umur beliau masih di bawah 20 tahun. Diangkat menjadi komandan perang. Nah, keberanian yang luar biasa pada diri mereka para sahabat Nabi. Bayangkan Abdullah bin Umar, ketika perang Khaybar terjadi, beliau datang kepada Nabi menawarkan dirinya untuk diikut sertakan di medan jihad. Anak sekarang jangankan jihad, diperintahkan sholat aja nggak mau, ya, nggak berani pergi sholat subuh, takut gelap, ya. Duhur, asar masih berani, maghrib masih berani, isya, subuh nggak berani karena gelap. Kenapa? Nggak ada akidah. Udah akidahnya rusak, tidak diajarkan akidah, tauhid nggak diajarkan, malah sering nonton film-film horor. Gimana nggak menjadi anak-anak yang penakut, jamaah? Bayangkan nasihat-nasihat Nabi di atas untuk Abdullah bin Abbas ini, bagusnya antum hafalkan. Walaupun dengan bahasa Indonesia, sampaikan kepada anak-anak. Ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa di hati mereka, jamaah. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sabda Nabi SAW di dalam hadis ini kepada Abdullah bin Abbas, seandainya seluruh makhluk berkumpul ingin mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untukmu, maka mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu kecuali sesuatu itu telah Allah takdirkan kepadamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan sesuatu yang membahayakan engkau, maka itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu telah Allah takdirkan untukmu. Ini sesuatu yang apabila tertanam melekat di dalam dada seorang muslim dan muslimah, apalagi semenjak kecilnya, hal ini sudah tertanam akan menjadikan dia orang yang paling merdeka di dunia ini, jamaah. Gak akan menjadi orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada manusia. Tapi lihat hari ini, jamaah, sebagian anak-anak ada yang bunuh diri hanya gara-gara apa? Dibully, kan? Gara-gara dibully. Pernah kan kasus di Indonesia seorang perempuan bunuh diri gara-gara apa? Dibully karena potongan rambutnya yang tidak bagus. Dibully oleh netizen, bunuh diri. Karena nggak ada akidah. Kalau dia punya akidah seperti ini, kalian bully, nggak bully, terserah. Bully kalian tidak akan memasukkan aku ke dalam neraka, dan pujian kalian tidak akan memasukkan aku ke dalam surga. Kaya miskinku di tangan Allah, bukan di tangan kalian. Surga dan neraka milik Allah dan bukan kalian. Dan hari kiamat akan ada qisas. Semua kita akan saling berhadapan nanti di hadapan Allah kalau kita di dunia ini saling menzalimi di antara kita. Merdeka hidupnya. Merdeka hidupnya. Ya.
takdir, ya, perkara takdir, iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin akan kekuatan Allah, perhatian Allah, cinta Allah, kedekatan Allah. Apabila melekat di dalam hati seorang muslim dan muslimah, apalagi semenjak kecilnya, ini akan menjadikan dia orang yang bermental baja, akan menjadikannya sebagai orang yang pemberani. Bayangkan Abdullah bin Mas'ud, kecil, kurus. Saking kurusnya beliau, pernah ditertawai ketika beliau manjat suatu pohon dan terlihat betisnya. Kemudian Nabi mengatakan 2 betisnya lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal saleh di hari kiamat nanti. Di tangan beliau yang memotong kepalanya Abu Jahal di perang Badar, atau salah satu perangan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Padahal kurus, keberanian yang luar biasa. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika ada kritikan, masukan atau hal lain yang ingin disampaikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Baik. Izin bertanya Ustaz, kalau misalnya anak tidak mau mondok Ustaz, tapi kita wajibkan mondok karena takut pergaulan dan lain-lain, itu bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fik. Ini perlu dirinci, ya. Yang pertama, tidak beda sebagian anak dengan sebagian yang lainnya karena sisi umur, kondisi lingkungan, dan kondisi tabiatnya. Secara umum, anak-anak itu di bawah umur 15 tahun seandainya memungkinkan dan tidak ada mudarat besar, ana melihat dari nasihat para ulama agar mereka tidak dipondokkan terlebih dahulu kalau memungkinkan. Karena di bawah umur 15 tahun mereka butuh kasih sayang dan perlu dibentukkan keterkaitan batin antara mereka dengan kedua orang tua mereka. Nah, makanya tak jarang ada sebagian anak, masya Allah, penuntut ilmu, tapi karena dari semenjak kecil, dari kelas 1 SD udah mondok, dia nggak bisa akrab dengan orang, canggung dengan orang tuanya. Tahu canggung, ya? Kaku, bukan karena durhaka, tapi karena jarang jumpa. Nggak berani dia, canggung, kaku ketika ingin memijat kepala orang tuanya, mengurut orang tuanya. Tapi kalau dengan ustadznya dia berani pijit kepalanya, bahkan berani ketawa-ketiwi, canda-canda dengan ustadznya. Maka kalau di Yaman itu di umur 15 tahun nggak boleh dipondokkan. Tapi ini kan bukan kaidah baku, bukan ayat Al-Quran. Dilihat kondisinya. Karena ada sebagian anak, kalau kita nggak pondokkan dia, walaupun umurnya masih 15 tahun, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Karena di lingkungan tempat kita tinggal, diskotik, perzinaan, prostitusi, perjudian, ya, lingkungan yang penuh begal, kawan-kawannya terjerat game judi online. Seumuran dia rata-rata sudah hisap sabu-sabu, rata-rata sudah tahu zina. Nah, ini tentunya sangat berbahaya kalau kita nggak pondokkan, dan sedangkan kita tidak bisa maksimal bersamanya. Kita dari pagi sampai sore di luar rumah, ditambah lagi istri kita juga dari pagi sampai sore di luar rumah bekerja. Makanya Nabi bilang tadi kaidah umum, ya. Nah, kalau dilihat apabila si anak nggak mondok, dan kalau kita paksa memberikan efek yang tidak baik terhadap psikologinya, dan dengan dia tidak mondok, dia tetap bisa menuntut ilmu agama. Apakah dengan menghadiri kajian di masjid atau memanggil seorang guru ke rumah yang menjelaskan, yang menanamkan akidah yang benar, ilmu agama, maka tak usah dipaksa, jemaah. Nanti ketika dia sudah cinta kepada ilmu, mungkin dia sendiri akan minta mondok. Rupanya dengan mondok kita bisa lebih disiplin, bisa lebih fokus, lebih mudah mengatur waktu. Ya udahlah, abang mondok aja lagi, Abi Umi. Ada juga kejadian seperti itu. Awal-awalnya dia minta keluar dari pondok. Setelah keluar dari pondok, tetapi dia tetap didekatkan dengan majelis ilmu agama, hadiri kajian ilmiah, pelajaran-pelajaran ilmiah, bahkan ada guru yang datang ke rumahnya. Setelah itu justru minta mondok balik.
Karena baru sadar kalau di luar pondok sulit mengatur waktu. Kalau di pondok kan semuanya sudah teratur. Waktunya sudah tersusun. Kapan waktu makan, kapan waktu tidur, kapan waktu mandi, kapan waktu istirahat, kapan waktu belajar, kapan waktu murojaah. Bahkan ada pengurus-pengurus yang membantu untuk itu, yang membangunkan malam untuk sholat mereka, untuk sholat tahajud, yang membangunkan mereka dari tidur siang, yang mengajak, yang menegur mereka yang sedang bermain-main. Ya, ini kan di rumah nggak didapatkan. Apalagi kalau dia di rumah, ya, dan sifat dia tidak disiplin. Maka jawabannya, apakah boleh kita wajibkan tetap perintahkan dia mondok ataukah tidak, dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kalau tetap dengan Anda tetap perintahkan dia mondok, tidak ada mudarat besar yang antum khawatirkan pada dirinya. Dia bukan anak yang membangkang dan melakukan pelampiasan, maka insya Allah tidak mengapa, nggak akan gila anak itu dengan mondok. Karena yang diajarkan di pondok itu bukan ilmu khurafat. Kecuali di ilmu khurafat dia mungkin bisa gila dia keluar dari pondok. Karena kata Imam Al-Baihaqi, "Lau tasawwafa ahadun awalan nahar la jana akhirah." Seandainya seorang belajar tasawuf di pagi hari, sore udah gila. Tapi kalau di pondok sunnah dia diajarkan Al-Quran. Al-Quran nggak mungkin buat seorang menjadi gila. Dia menghafal hadis-hadis Nabi, diajarkan kepadanya zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir pagi sore, zikir-zikir yang lainnya, diajarkan fikih yang benar, diajarkan akhlakul karimah. Nggak mungkin menjadi gila, nggak mungkin rusak batinnya. Tetapi kalau antum lihat ini anak kalau tetap dipaksakan, nanti bisa rusak tabiatnya, sifatnya, psikologinya jadi rusak. Dan antum bisa memberikan space waktu untuk sementara waktu, dan setelah itu antum bujuk kembali dia untuk balik ke pondok. Dan seandainya dia pun nggak mau mondok tapi masih mau belajar ilmu agama, maka jangan dipaksa dulu. Nah, dan tentunya ini sesuatu yang tidak ada nas khusus untuknya, ya, sehingga nasihatnya tergantung kondisi anak, lihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Dan selanjutnya saya mau tanya, bagaimana kesetaraan pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki? Karena suami anak berpikiran kalau perempuan setelah lulus jenjang SMA langsung dinikahi saja, tidak usah melanjutkan kuliah. Sedangkan untuk anak laki-laki boleh kuliah. Anak kami alhamdulillah sekolah di sekolah sunnah atau di pondok sunnah. Nah, masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, barakallahu fikum, kita tahu di antara kaedah utama dalam agama kita adalah jalbul masalih wa dar'il mafasid. Terapkan kaedah ini dalam semua pertimbangan antum. Setiap kali ingin mengambil suatu keputusan, ini kaedahnya. Menciptakan maslahah dan menghilangkan mafsadah. Kalimat maslahah dan mafsadah di sini mencakup mafsadah dan maslahat dunia dan akhirat. Dan cabang dari kaedah ini adalah bahwa menghilangkan mafsadah itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada melakukan sebuah maslahah tetapi menciptakan mafsadah yang lebih besar. Ini saya jawab dengan kaedah-kaedah umum terlebih dahulu, ya. Kemudian terkait pertanyaan di atas, apakah sama atau ada perbedaan antara pendidikan terhadap anak perempuan dan laki-laki? Jawabannya jelas ada. Karena Allah Subhanahu wa taala memang membedakan, walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita dari banyak sisinya. Oleh karena terkait wanita, jangankan anak kecil yang belum nikah, dia udah tua sekalipun, kepada istri kita, istri kan bukan anak-anak lagi, tetap Nabi katakan apa? Bersikap lemah lembut. Dia merupakan tulang rusuk yang paling bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kamu luruskan, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazalij a'waj. Kalau kamu biarkan, dia akan semakin bengkok. Kan bingung jadinya. Diluruskan, patah. Dibiarkan, semakin bengkok. Berarti apa? Bersikap pertengahan. Ya. Dengan laki-laki mungkin kita bisa dengan main perintah.
dengan ketegasan atau sedikit intimidasi, menakut-nakuti dengan sesuatu yang walaupun kita tidak lakukan terhadapnya. Berbeda dengan wanita, terkadang dengan mengambil hatinya, terkadang dengan membelainya, terkadang anak perempuan itu dengan memeluknya, dengan menciumnya, ya, baru kita menyampaikan, ya, setelah dipeluk, setelah dicium, ya, baru kita bisa menyampaikan nasihat kepadanya. Berbeda dengan anak laki-laki, sambil di atas motor bisa kita bilang, besok mondok ya. Siap dia. Nah, terkait kalau sudah tamat SMA, benarkah anak perempuan itu bagus yang dinikahkan langsung atau diteruskan pendidikannya? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak diragukan bahwa menuntut ilmu agama itu suatu kebaikan, baik dia sudah tamat SMA ataukah belum. Yang kedua, mana lebih kita utamakan, dia melanjutkan kuliah ataukah menikah? Kita lihat maslahat dan mafsadah. Kita lihat maslahat dan mafsadahnya. Di antara maslahat dan mafsadah yang penting untuk kita pertimbangkan adalah apa yang Nabi katakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Apabila telah datang kepada kalian melamar anak putri kalian, saudari kalian, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Agamanya jelas, akidah lurus, salat 5 waktu, akidahnya lurus, manhajnya benar. Ini penting jamaah, karena dalam rumah tangga itu kalau akidah dan manhaj beragama beda, berbagai keganjalan akan terjadi. Jangankan berumah tangga nih, kita ngopi nih, yang mungkin nggak lebih 1 jam. Begitu ada orang yang berbeda manhaj dengan kita, berbicara tentang hukum demo, bisa hampir berantem di warung kopi. Ya kan? Itu padahal ngopi cuma 1 jam. Lalu bagaimana dengan rumah tangga yang puluhan tahun? Maka Nabi katakan, apabila datang kepada orang yang kalian ridhoi agamanya, akidahnya bagus, manhajnya bagus, salat 5 waktu, dan akhlaknya. Ini penting karena ada sebagian orang, masya Allah, hafidz Al-Quran, ya, akidahnya bagus, salat 5 waktu, tapi sifatnya pendengki, pelit, dan punya sifat mengadu domba. Ini sangat berbahaya. Kalau dia masuk ke rumah tangga kita, keluarga besar kita, bisa berantakan anggota keluarga besar kita. Dia adu domba antara kita dengan istri kita, kita dengan ipar kita, kita dengan mertua kita. Makanya Nabi sebutkan 2 syarat, gak hanya lihat agamanya, lihat juga akhlaknya. Kalau agama terlihat di dalam masjid, dengan kita sering ikut kajian, kita melihat dia ikut kajian, sering salat, masya Allah. Tapi untuk mengetahui akhlaknya, maka kita butuh safar dengan dia. Kita butuh, ya, muamalah uang dengannya, atau tetangganya, atau dengan cara lain melihat teman-teman duduknya sehari-hari. Anil mar'i la tasal wasal qarinahu fa innal qarina bil muqaran yuqarinu. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, kamu tidak butuh untuk bertanya kepada orang siapa dia. Cukup dengan engkau bertanya kepada manusia siapa teman dekatnya sehari-hari, karena dia tidak akan jauh dari mereka. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimah, apabila datang masya Allah misalkan baru taman SMA, yang datang hafiz Al-Quran, ya, berilmu, ya, dan berakhlakul karimah. Setelah dia menikahi anak kita, dia juga membawa anak kita untuk kembali melanjutkan pendidikan ilmu agama ke Madinah, ke Yaman, ataukah di Indonesia. Dan anak kita pun dari sisi fisik, mental sudah siap untuk menikah. Sudah siap untuk menikah. Maka tidak diragukan kalau disegerakan itu lebih baik, karena kalau tidak, kata Nabi tadi, akan terjadi fitnah di atas permukaan bumi atau kerusakan yang besar. Naudzubillah, ketika ditolak rupanya yang datang melamar dia 5 tahun ke depan, 5 tahun setelahnya adalah pemabuk, ya, atau orang yang punya penyimpangan dalam syahwatnya. Naudzubillah bidzalik. Nah, tetapi kalau memang belum ada yang datang melamarnya, dia pun masih semangat menuntut ilmu agama dan dia mengatakan belum wajib nikah, masih bisa menjaga diri kehormatannya, belum besar ujian terhadap syahwatnya, dan dia ingin menyelesaikan hafalan Al-Quran dan hafalan Al-Quran hadis, maka lebih baik diberikan dia kesempatan untuk menuntut ilmu lagi. Karena apabila dia berkorban untuk ilmu agama, pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.
Wallahu taala alam bissawab, wal ilmu indallah. Nah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana menanamkan tarbiyah dengan pasangan atau suami yang visinya tidak sama dengan kita, yang belum mengenal sunnah dan masih menganggap musik itu baik untuk pendidikan anak. Nah, memberikan pendidikan ke pasangan ya, ini sesuatu yang paling sulit di dunia ini. Ya, karena sama-sama punya kartu as. Ya, istri punya kartu as suami dan suami punya kartu as istri. Dan biasa wibawa di antara dua pasangan suami istri itu telah tiada. Nah, keumuman pasangan seperti itu. Tetapi tetap tidak boleh mengabaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bagaimana caranya? Banyak. Di antaranya dengan mengajak dia ke majelis ilmu agama. Kalau kita cara main dia, mungkin kita diledein. Apalagi memang sebelum nikah, memang dulu teman dari semenjak SD, SMP, SMA, kemudian pacaran, kemudian baru nikah. Kita baru bilang di abang mau nyampaikan, alah abang soalim ini. Ya, ada kawan yang masya Allah udah hijrah, tapi memang istrinya memang teman dari semenjak SMP. Jadi kalau dia manggil istrinya nama, si istri juga manggil dia nama. Dan itu panggilan yang mesra. Justru kalau memanggil abang atau ada panggilan lain, nggak terasa kemesraannya. Memang ada orang seperti itu, ya kan? Iya. Nggak bisa kalau dia menyampaikan, ajak ke majelis ilmu agama. Itu cara paling simpel menghadiri majelis ilmu agama secara seksama. Istri ngaji, kita ngaji. Itu cara paling simpel dan paling bagus. Yang kedua, seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, rahimallahu imra'an istayqadha minal laili fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in abat nadhaha fi wajhiha minal ma'. Rahmat Allah kepada seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia salat dan membangunkan istrinya agar mendapatkan keutamaan salat tahajud. Ketika istrinya masih enggan bangun, kadang istrinya seperti itu, mungkin karena tidurnya larut malam, karena diganggu oleh anak-anak dan sebagainya. Ketika dibangunkan berulang kali, belum juga bangun. Maka Nabi katakan ketika istrinya masih enggan bangun, dia pun memercikkan air ke wajahnya. Ingat bahasa Nabi, memercikkan, nadhaha. Percikan itu adalah sisa-sisa air di telapak tangan yang terbuka. Tapi kalau sudah menggunakan gayung, itu namanya tsunami. Bukan lagi memercikkan air, itu namanya tsunami. Ya, atau begini, memang dia menggunakan telapak tangan, tapi air diambil dengan kedua telapak tangan, kemudian dia siramkan ke wajah istrinya. Itu namanya as-sab, sabba yasubbu, bukan nadhaha yang dahu nadhan. Itu namanya menyiram dalam bahasa syar'i. Bahasa Nabi bukan menyiram, tetapi nadhaha, memercikkan air, sisa-sisa air di telapak tangan. Itu pun Nabi anjurkan apabila sudah dibangunin berulang kali juga belum mau bangun, baru dipercikkan air. Sebaliknya Nabi katakan, rahimallahu imra'atan istayqadhat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi minal ma'. Rahmat Allah kepada seorang istri yang bangun duluan di malam hari sebelum suaminya, kemudian dia salat dan membangunkan suaminya untuk merasakan lezatnya salat tahajud, besarnya keutamaan salat tahajud. Ketika suaminya masih enggan bangun, setelah dia bangunin beberapa kali, maka dia pun memercikkan air ke wajah suaminya. Nah, antum bertahun-tahun nikah, hadis ini sudah pernah dipraktekkan belum? Hah? Seringnya kalau suami berani insya Allah ya. Kalau ibu-ibu gimana? Berani juga insya Allah kalau suaminya orang yang saleh, yang baik. Ini salah satu caranya. Nah, hal-hal yang seperti ini apabila diterapkan, ini akan menciptakan semangat yang tinggi di dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Contoh lainnya, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'ana wa ana haid. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tidur berada di dalam pangkuanku membaca Al-Qur'an meskipun aku sedang haid. Ini di antara pendidikan. Ya kan? Nyuruh istri baca Al-Quran, mungkin dia lagi capek, kita bacakan Al-Quran sambil tidur di pangkuannya. Atau kita suruh duduk, udah kamu kan lagi malas baca Al-Quran, biar abang yang baca, duduk ya, dengar ya. Bosan dia. Ente duduk atau tidur dalam pangkuannya sambil baca Al-Quran, betah nggak istri? Hah? Betah insya Allah. Kecuali suaminya bau, malas mandi. Ya. Ini Nabi lakukan, padahal oleh seorang panglima, seorang Rasul, seorang Nabi. Nah, cara lainnya adalah menegurnya setiap di saat dia melakukan suatu kesalahan. Ketika Nabi SAW sedang duduk dengan ibunda kita Aisyah, datanglah seorang anak kecil yang membawa makanan dengan suatu piring di atas suatu piring dari istri Nabi lainnya. Begitu anak ini menyerahkannya kepada Nabi, diambil oleh Aisyah kemudian dibanting sambil pecah. Apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian Nabi menegur Aisyah, al-ina bil ina wa ta'am bit ta'am. Wahai Aisyah, makanan harus kamu ganti dan piring harus kamu ganti. Tidak lantas Nabi mencaci maki beliau. Tidak lantas mengatakan dasar istri yang sombong, keterlaluan dan sebagainya. Udah cerai aja kita. Bukan kamu aja yang cantik di dunia ini. Enggak. Demikian juga ketika Nabi mencela Sofia, ketika Aisyah mencela Sofia, karena Sofia wanita yang paling dicemburui oleh Aisyah, kecemburuan yang manusiawi pada seorang wanita. Aisyah pernah mengatakan, ya Rasul, cukup Sofia itu dia pendek dan sebagainya. Apa kata Nabi? Laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahr lamazajat. Wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan suatu ucapan, suatu kalimat seandainya dicelupkan ke dalam laut, maka air laut menjadi keruh. Tapi Aisyah tetap nggak dimaki-maki oleh Nabi, ya kan? Meskipun beliau membicarakan Sofia, istri Nabi yang lainnya. Tidak lantas mengatakan kamu ini istri kurang solehah, istri yang begini nggak keterlaluan dan sebagainya. Udahlah, kalau kamu nggak siap saya punya istri lebih selain kamu, pisah saja kita. Masih banyak wanita lain yang ngantri nunggu abang, kepedean. Ya. Enggak. Nabi enggak, tapi tetap diluruskan. Ditegur oleh Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahr lamazajat. Kamu sudah mengucapkan sebuah kalimat, seandainya kalimat kamu ini ditelupkan ke dalam laut, maka air laut bisa keruh. Dosa menggibah. Nah, wallahu musta'an. Masih ada yang lain? Masih ada selanjutnya. Saya mempunyai anak usia 23 tahun, sudah lulus kuliah. Alhamdulillah tidak tekun dalam menjalani ibadahnya, seperti sholat yang selalu tepat waktu, selalu berjamaah ke masjid, sholat malam, puasa sunnah tidak pernah ketinggalan, selalu merasa takut jika dia lalai dalam menjalani ibadah yang sah. Tetapi dia sangat tidak peduli dengan kehidupan dunianya. Dia hanya ingin menjadi penuntut ilmu, terutama ilmu agama. Bagaimana saya sebagai orang tua menyikapi dan mengarahkannya, Ustaz? Karena nanti dia akan menjadi seorang kepala rumah tangga dan akan menafkahi keluarganya. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan cukup bagus. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, manusia ini plus minus. Tidak ada yang semuanya plus tanpa minus. Demikian pula sebaliknya. Maka Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, an-nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia ini bagaikan 100 ekor onta. Kamu memiliki 100 ekor onta. Dari 100 ekor onta tersebut hampir satu pun tidak didapatkan yang bisa dijadikan sebagai tunggangan. Begitulah manusia. Ada 10 anak, kadang-kadang hampir semua mereka nggak bisa dijadikan anak yang diberikan amanah.
Demikian juga dalam hal ini, anak itu plus minus. Ini yang pertama. Jangan kita melihat anak kita dengan mata yang tidak mau melihat adanya kekurangan padanya. Yang kedua, apabila dia masih semangat menuntut ilmu agama, maka bantu dia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di masa Nabi ada dua orang bersaudara. Satunya fokus nuntut ilmu kepada Nabi, satunya lagi bekerja, beri nafkah buat orang tuanya dan untuk dia. Maka yang bekerja ini datang kepada Nabi mengeluhkan saudaranya, "Ya Rasulullah, aku sibuk kerja, dia cuma belajar aja di sisimu." Apa kata Nabi? "La'allaka turzaqu bih." Semoga Allah membentangkan dunia untukmu karena membantu dia yang sedang menuntut ilmu agama. Apalagi kita bantu anak kita sendiri. Yang ketiga, apabila dia memang jujur semangat menuntut ilmu agama dan jujur mengamalkannya, nanti ilmu agama akan memaksa dia untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami. Ilmu akan menuntun seseorang untuk memposisikan dirinya sebagai dai untuk umat, sebagai suami untuk istrinya, sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya, dan tetap sebagai seorang anak untuk orang tuanya, dan sebagai seorang menantu untuk kedua mertuanya, dan sebagai seorang muslim untuk tetangganya. Ilmu akan menuntut dia untuk itu semuanya. Kalau dia memang jujur menuntut ilmu agama, karena ilmu mengajarkan kita untuk mencari nafkah, ya, berkorban mencari nafkah buat anak istri. Ilmu menuntut kita untuk memahami nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat. Ilmu agama menuntut kita untuk berbuat baik kepada keluarga istri kita, kepada karib kerabat kita, kepada tetangga kita, bekerja dan sebagainya. Kalau dia jujur menuntut ilmu agama yang akan membentukkan dia untuk hal-hal yang seperti itu, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ilmu inallah. Dan yang selanjutnya, Ustaz, anak memiliki cucu usia 11 bulan yang alami saat ini, di mana cucu anak sangat suka mendengar bunyi dan dapat diam atau bergerak. Bolehkah anak memberikan dia buku yang bisa mengeluarkan suara korek kuat melantunkan bersama? Namun di buku tersebut juga ada cerita berbedanya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, buku tersebut bagus tentang tajwidnya gitu. Tapi di buku tersebut ada makhluk bernyawa. Hal yang dipertanyakan apa? Bolehkah menggunakan buku tersebut? Nah, maksud dengan gambar makhluk bernyawa, apakah mulut yang menggambarkan makhrajul huruf, ataukah gambar-gambar yang sensitif, yang negatif terhadap moral dan syahwat seseorang? Ada penjelasannya? Tidak ada, ya? Baik, apabila ini maksud adalah gambar mulut untuk menjelaskan sifat-sifat keluarnya huruf, ya Masya Allah, tidak mengapa. Tapi apabila ini maksud adalah makhluk bernyawa yang negatif, yang tidak baik terhadap moral, dan saya kira nggak mungkin itu ada pada buku-buku tajwid. Mungkin maksudnya terlihat muka dan sebagainya. Maka jawabannya, seandainya ada buku lain yang tidak menampakkan gambar makhluk bernyawa secara sempurna, maka lebih baik. Tapi kalau tidak ada, maka matanya dihilangkan dengan dicoret atau ditempelkan kertas, ya, di atasnya, sehingga dia telah melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar semampunya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.